Siapa yang akan bangkit setelah baru saja patah hati? Wih, itu dia kalimat yang ringkas tapi menggambarkan partai perebutan tempat ketiga ya, final 3-4 antara Prancis versus Inggris yang akan berlangsung pada Minggu dini hari pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Sobat-sobat Papatola Football, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi pembahasan preview match laga Prancis versus Inggris ini, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video Papatola Football. Buat kalian pendukung Prancis dan Inggris, jangan lagi terlarut-larut dalam kesedihan ya. Ya, apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Nah, kalau sudah begitu tinggal kita tambahi ayam, potongan suwir-suwir ya. Ada juga pakai kacang kedelai, jadi bubur ayam. Sobat-sobatku yang baru saja masuk di video-video Papatola ini, kita akan ulas seperti apa taktikal yang akan dimainkan oleh kedua pelatih. Dan di laga nanti memang masih memperebutkan medali perunggu sobat, dan juga posisi ketiga. Kalau tidak salah, Prancis masih punya satu senjata yang belum dikeluarkan. Kalau menurut Papatola ya, namanya siapa lagi kalau bukan semua sayang Kante, N'Golo Kante. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Didier Deschamps dalam konferensi pers ya menjelang laga nanti, dia mengatakan bahwa kami harus menutup turnamen ini dengan kepala tegak. Itu artinya Prancis tetap serius untuk melangsungkan laga menghadapi Inggris nanti. Dan tentu saja mereka masih kecewa dengan kekalahan Spanyol, tapi itu sudah dilupakan dan mereka sudah bersiap untuk menghadapi Inggris. Thomas Tuchel sendiri, pelatih Inggris, menyatakan di beberapa statementnya mengatakan bahwa tidak ada pemain kami maupun pemain Prancis yang ingin memainkan pertandingan ini. Mereka semua ingin berada di final. Itu memang keinginan semua pemain, tapi faktanya mereka hanya bertemu di final peringkat ketiga. Dan juga Tuchel sempat membela pendekatan taktik yang dia lakukan meskipun saat itu kalah dari Argentina, dan dia menilai Inggris tampil sangat baik meskipun gagal mempertahankan keunggulan. Dari situ sebetulnya masih tergambar ya kalau Tuchel itu masih ada rasa sakit ya dengan kekalahan mereka di semifinal. Tapi mereka tahu juga bahwa medali perunggu juga sebetulnya pencapaian yang bernilai. Dan untuk itu kedua pelatih tetap akan serius dalam melaksanakan laga nanti saat mereka bertemu. Dan apa kira-kira pelajaran dari semifinal yang mereka dapatkan? Prancis kalau menurut Papatola dengan kekalahan 0-2 menghadapi Spanyol, di mana kita tahu dalam 6 pertandingan pertama Prancis hampir selalu mendominasi. Tapi melawan Spanyol mereka betul-betul kehilangan identitas. Dan di situ Papatola menyaksikan bagaimana Pedri, Rodri ya ini berhasil memutus hubungan antara lini tengah dan lini depan Prancis. Akibatnya apa? Mbappe lebih sering menerima bola dari jauh bola jauh dari kotak penalti. Olise juga tidak banyak memiliki ruang untuk melakukan cut inside. Cherki juga sulit menemukan celah. Jadi sobat-sobatku, ini menjadi alarm bagi Deschamps nantinya dengan kekalahan dari Spanyol untuk segera merubah, mengantisipasi menghadapi Inggris. Dan menurut Papatola, memasukkan Kante ya, N'Golo Kante adalah salah satu solusi yang tepat di saat nanti menghadapi Inggris. Yang pertama, Kante punya pengalaman, punya kualitas, dan juga dia dalam keadaan fisik yang bugar karena belum pernah dimainkan sama sekali selama turnamen ini. Dan menurut Papatola sangat layak juga lah bagi Kante untuk bermain di pertandingan menghadapi Inggris nanti di partai perebutan tempat ketiga. Dan juga pelajaran dari Inggris saat menghadapi Argentina di mana mereka sudah unggul 1-0, tapi kemudian Argentina melakukan apa yang namanya momentum kemenangan ya. Mulai dari gol tendangan jarak jauh, kemudian sundulan, dan dua-duanya berawal dari asis sang maestro Lionel Messi. Dan kalau memang Inggris nantinya menampilkan Maino ya, dan di situ juga ada Anderson, ada juga mungkin Anthony Gordon. Menurut Papatola,
Tuchel harus tetap memainkan taktikal seperti yang apa mereka terapkan di pertandingan menghadapi Inggris di babak pertama sampai dengan mereka mencetak gol. Menurut Papatola itu formasi yang sudah sangat baik ya, yang bisa diturunkan oleh Thomas Tuchel. Mereka hanya salah saja dalam mengantisipasi Argentina. Bayangkan dalam 7 menit saja Argentina bisa membalikkan keadaan. Jadi kalau bicara duel taktikal nanti antara Deschamps dengan Thomas Tuchel, ini menjadi bagian yang paling menarik sobatku. Deschamps hampir pasti akan memainkan formasi 4-2-3-1 di mana dia akan menyediakan slot satu di depan itu adalah Mbappe, karena Mbappe juga saat ini masih punya peluang untuk mendapatkan golden boot ya, atau sepatu emas. Atau sepatu emas sebagai bukti nanti sebagai top skor, karena pada saat ini mereka masih bersaing nih. Mbappe 8 gol, Messi 8 gol. Tapi memang Messi saat ini unggul dalam assist. Jadi artinya mau tidak mau Mbappe harus memenangkan gol ya lebih banyak untuk bisa mengalahkan Messi. Sobat-sobat, kalaulah formasi 4-2-3-1 yang dimainkan oleh Deschamps nanti diterapkan di pertandingan menghadapi Inggris, maka di belakang bisa jadi terjadi perubahan. Mungkin ada Gusto, Konate, Lacroix, dan Theo Hernandez. Dan di depan mereka nanti bisa jadi dimainkan Kante, yang menurut Papatola layak berduet dengan Zaire Emery. Dan kemudian di depan mereka ada Olis, Cherki, Do, dan di depan dan menjadi penyerang adalah Kylian Mbappe. Karena kalau ini dimainkan bisa jadi mereka mudah dalam melakukan transisi vertikal secepat mungkin. Begitu bola direbut di lapangan di daerah pertahanan, maka Kante bisa melakukan direct ya, targetnya mungkin pada Olis atau juga langsung pada Mbappe. Tapi begitu pun bola bisa juga dialirkan pada Do. Jadi tidak banyak umpan horizontal, semua diarahkan secepat mungkin menuju Mbappe. Nah, kalau Thomas Tuchel memainkan formasi 4-3-3, dan kali ini kemungkinan dia tidak akan lagi mengulangi kesalahan saat menghadapi Argentina. Jadi Inggris akan melakukan pressing. Mereka akan mencoba mengungguli Prancis dalam hal pressing. Dan 4-3-3 di mana ada Kaloba, Stones, Guehi, Spence, kemudian mungkin juga Maino dimainkan dari awal, Anderson, Morgan Rogers, Madueke, Kane, Rashford, dan menurut Papatola Kane, Harry Kane, dan juga Jude Bellingham kalau memang juga dimainkan sebagai starting line up juga masih punya peluang ini untuk mengejar gol mereka di Piala Dunia. Jadi duel-duel yang bisa menentukan nanti ya, kalaulah mereka bertemu di lapangan seperti Olis dengan Spence ya, ini duel yang menarik sobat. Karena Olis juga mungkin menjadi playmaker yang boleh dikatakan playmaker yang terbaik saat ini di Prancis, di tim Prancis di turnamen ini. Jadi ada 5 assist yang sudah dia tampilkan ya, sudah dia berikan. Dan menurut Papatola, kalaulah duel Olis dengan Spence terjadi, Spence harus menentukan pilihan nih, mengikuti Olis masuk ke tengah atau juga menjaga posisi. Dan juga ada nanti Cherkido, duel Mbappe dengan Stones. Ini duel yang menarik juga. Kemudian senjata Inggris ya sudah pasti Harry Kane sebagai kapten, dan juga Anderson di tengah. Kalau memang Madueke dimainkan dari awal, juga Madueke dan Rashford juga bisa dimainkan di awal, juga bagus sobatku, sebagai pilihan ya bagi Thomas Tuchel. Nah, sobat-sobat Papatola, ada juga fakta yang katanya ya bahwa ini adalah laga perpisahan dari Didier Deschamps, dan kemungkinan besar ini menjadi pertandingan terakhir Didier Deschamps sebagai pelatih tim nasional Prancis. Bayangkan dia sudah memimpin 14 tahun tim nasional ini, dan menutup era dengan perunggu juga sebetulnya bukan hal yang buruk ya. Walaupun di episode kemarin mereka sampai finalis ranking 2 atau perak. Dan sobat-sobat, kalaulah nanti dalam 20 menit pertama pertandingan berlangsung sangat hati-hati, tetapi akan ada satu tim yang kemudian bisa mencetak gol sebelum menit ke-35 menurut Papatola ya. Jadi nanti kita saksikan sendiri betul nggak nih prediksi dari Papatola Football.
Jadi kalau terjadi gol di babak pertama, maka situasi di babak kedua akan sangat menarik untuk kita saksikan. Karena kedua kesebelasan akan bermain terbuka, bermain menyerang. Dan untuk itu kembali Papa Tola memprediksi, Papa Tola pegang Prancis yang akan meraih kemenangan menghadapi Inggris. Bagaimana dengan prediksi kalian sobat? Tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyaksikan preview match ini. Laga antara Prancis versus Inggris. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.